Oke. Kita sudah yang A, sekarang MU. M, gabungin sama U. Mana U? Ini. Nih, si garis yang kayak T. Digabungin tuh. Yang atasnya M, bawahnya U. Betul? Sama nggak gambarnya? M dan U. M dan U. Ya, sama ya, Richard. Oke. Oke. Em, terus, yang kedua, penggabungannya, konsonan dan vokal, ada caranya. Ada tempatnya gitu loh, posisinya. Sebentar. Nih. Kalau vokalnya yang kita lihat ini, dan ah, garis kuning dan garis merah ya. Selain garis kuning, garis kuning tuh yang ini, yang bagian ini, dan garis merah, ini kelompok ini, semuanya konsonan dimasukin di sebelah kiri. Sebelah kiri vokal. Konsonannya selalu masuknya di sebelah kirinya vokal. Ini yang saya tandain biru, itu tuh posisinya konsonan, ya. Posisinya konsonan. Ini. Contohnya, kamu mau nulis DA, da. Si D ini digabungin sama A yang ini, ya. Si D-nya masuknya di mana? Di sebelah kirinya si A. Berarti D, tulis D, sebelah kanannya baru A. Ini da. Nah, sekarang kalau mau nulis du, D dan U. Kita lihat, ini D sama ya, D. Lihat U. U ada di sini nih, yang T. Nah, tadi kan saya garis-garis merah ya. Yang garis merah ini konsonannya ditaruh di atasnya vokal. Di sini. Di sini, di sini, dan di sini, setelah lagi terakhir di sini. Oke. Jadi, kalau mau nulis DU, kita lihat D sudah ada di sini, U-nya mana nih? U. Nah, si U ini harus ada di bawahnya si konsonannya. U. Gitu. Kalau nulis gini, D, U-nya di kanannya salah. Ya, harus di bawahnya. Sekarang lihat yang warna kuning. Kalau yang warna kuning ini, konsonannya harus ditaruh di sini. Di atas yang ini nih. Bukan di atas juga, bukan di kiri juga. Jadi di sini. Gitu. Ya. Sekarang mau nulis, coba Rahel, coba kalau saya mau nulis BA, bagaimana? Kita cari B-nya dulu ya. B, nih B. Ini si B. Kita tulis B. B bentuknya seperti ini. Lalu A. A yang ini ya, konsonan pertama. Saya nanya ke Rachel sekarang. A-nya di mana? Di bawah si B atau di kanan si B? Gimana ya? Di bawah atau di kanan? Si B, kita udah punya B-nya nih. Tinggal si A-nya nih. Si A-nya itu ini kita udah tahu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, si A. Nah, si A-nya ini tulis di sebelah kanannya si B atau di bawahnya si B? Kanan kali ya? Kanan. Ini bukan kali, jangan kali dong. Kanan. Kanan, kanan, kanan. Ya, kanan. Betul. Sekarang saya mau B, B, O. Bo. B-nya sama bentuknya. Sekarang kita lihat O. O ada di sini, kelima. Nih. Bentuknya T terbalik. Nah, saya sekarang nanya, si O-nya dimasukin di sebelah kanannya atau di bawah? Bawah. Di bawah, ya. Gitu. Jadi segini kayak gini. Ini BA, ini BO.
Sekali lagi, kamu lihat ini bakal saya hapus nih yang biru-birunya ya. Jadi ingetin atau nggak dicatat atau di screenshot. Yang biru ini nih bulat, 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 bulat itu tempatnya konsonan di sebelah mana? Ya. Sekarang satu lagi. B, I. B-nya sudah ada sama I. Kita lihat I ada di mana nih ya, di yang terakhir. Nih, I. Garis lurus aja. Sekarang garis lurusnya di mana? Di bawahnya si B, di kanannya si B. Em, di Di kanan, bawah atau kanan. di kanan ya. Lihat ini buletannya nih. Udah di mana? Oke. Ngerti nggak atau masih bingung? Ngerti, ngerti, ngerti Ngerti sedikit. ya? Ini jangan sedikit. Ngerti. Maksudnya kalian harus ingetin ininya penempatannya di mana ya. Oke. Konsonan kalau gabungnya sama A, ya, O, yo itu harus ada di kiri. Kalau gabungnya sama ini mereka yang merah ini harus di atas nih. Kalau yang kuning di sininya nih kayak atas kiri gitu loh. Oke, ngerti? Ngerti. Ngerti. Sekarang eh kalau misalnya contoh kedua. Nih, contoh kedua. Anak. Anak itu bahasa Koreanya ai, A dan I. I. Ya, ai. A dan I. I. Daraka sama Nayaka nggak apa-apa ya. Kita perhatikan apa? Kita review aja ya. Oke. Ai ini bahasa Koreanya anak. Sekarang kita A. Kita lihat A di mana? Ini ya. A, betul? Betul. Betul. A-nya gambarnya seperti ini. Si I yang ini gambarnya lurus aja. Harusnya benar dong AI seperti ini. Ya enggak? Ya. Harusnya seperti ya. Tapi ingat, ini yang harus diingat lagi dalam bahasa Korea, vokal tidak bisa berdiri sendiri. Jadi cuman gini tuh nggak bisa dia. Dia tuh harus dibantu. Bantunya itu bulat di sini di kiri. Jadi harus dibantunya sama si eng ini nih, sama si eng, ya, sama konsonan eng si bulat ini. Nah, tadi saya bilang kan semua konsonan harus sesuai yang ada di sini. Yang kiri, 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 atas, 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 kiri, 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 di sini, 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 gitu kan? Gitu kan? Sekarang A. A mau ditambah si eng ini di mana? Di atas, bawah, kiri, kanan. Em, di kiri ya. Kiri, betul. Kalau si I di mana? Di kanan. Di kanan, di sini, Ah, bawah ya. di bawah. Eh, Kita lihat ini di sini. I di mana nih? Tulisannya, harus di mana? I. kanan. Kiri, kiri. Kanan. Kirinya kirinya I, si bulatan ini di kirinya I, ya, harus harus selalu sebelah kiri. Oke. Nah, Oke. ini ini kan bulat nih, kita lihat konsonan bacanya NG eng. Kalau eng tambah A, ini A jadinya enggak dong harusnya ya, betul? Betul. Ini NG plus I, betul nggak? Kalau sesuai yang kiri, kalau sesuai tabel ini, ya nggak? Eng tambah A, eng tambah I, nggak ngi, ya. Nah, sekarang ini juga harus diingat. Eng, kalau dia berada di depan, itu nggak dibaca. Eng itu nggak dibaca. Jadi ini bacanya A. Ini seperti itu A, bukan nggak. Ya, Ya. oke. Kapan dibacanya si eng? Si eng ini dibaca kalau ada di akhiran. Hmm, Oke, oke. Cuman dibaca kalau ada di akhiran. Jadi kita lihat di sini ya. eh Ya, supaya bagus tulisannya. Sebentar.
Sekecil ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini, kamu kalau lihat, ini ada D, betul nggak D? D tuh. Iya. Ada D, vokalnya ini O. Ada O, baru ini yang terakhir apa nih? Buletan kan? Mm-mm. Buletan itu NG. G. Lalu yang kedua ini ada S, ada AE, ada NG lagi. Oke, sekarang kita lihat. Si buletan ini, si eng ini ada di akhiran. Kalau ada di bawah, kita dibaca dong, steng. Engnya dibaca. Tapi kalau si engnya ada di awal, seperti yang tadi, ai nggak dibaca engnya. Jadi bacanya ai doang. Eng ini cuma bantu si vokal untuk berdiri. Ngerti nggak? Hmm. Sekali lagi ya, contoh lain. Contoh lain. Contoh lain misalnya yang gampang eh, nangis. Nangis itu bahasa Koreanya pakai bahasa gitu. Bahasa Koreanya U L strip D A. Ulda. Ulda itu menangis. Ya, Ulda itu menangis. Sekarang kita mulai dari yang pertama U. U kita lihat ada di sini ya. U T Iya. nih bentuknya T. Kita masukin bentuknya T. Nah, si U kalau mulainya vokal, permulaannya vokal, ini sebelum ini kita lihat ulda. Ini ada dua suku kata ya. Ulda, ulda, dua suku kata. Kita lihat suku kata pertama ada U dan L. U-nya kita sudah masuk. Aduh. Si U ini karena dia vokal, dia nggak bisa berdiri sendiri seperti ini. Harus dibantu sama si eng, sama buletan. Harus ada buletan. Tapi si eng ini nggak dibaca, ditulis aja. Jadi kalau bentuknya seperti ini U. Lalu kita lihat L. L di mana? Ini nih, bentuknya kayak cacing nih. Ya, Mm-mm. bentuknya Iya. kayak cacing. Sekarang saya nanya ke Rachel. L-nya ini ditaruh di kanan atau di bawah? L-nya Heeh, di kanan. di bawah, bukan di kanan. Oh. Oke, jadi seperti ini. Ul dan da. D sama A. Ini D, masukin D-nya. A-nya di kanannya. Seperti ini. Jadi, kita lihat suku katanya. Suku kata pertama, ini dimulai oleh vokal. Kalau dimulai dengan vokal, dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus ditambah buletan atasnya. Tapi nggak dibaca. Lalu ada konsonan akhir, namanya ini, L. Yang terakhirnya ini konsonan. Kalau ada konsonan di akhir suku kata, taruhnya di bawah. Selalu di bawah. Ya, oke? Oke. Selalu di bawah. Kita lihat D di kiri, A di kanan. Ulda seperti ini. Sekarang, kalau saya mau nanya, ini Ulda ya, saya mau nulis Uldal, ada L-nya lagi di belakangnya. Jadi, di da yang ini, tambah lagi L. L-nya di mana? Di kanan atau di bawah? Di Ini baru da nih, kanan ya. baru di bawah. Ya. Seperti saya yang kasih tahu tadi, saya yang katakan, konsonan, kalau akhirannya konsonan, si konsonannya pasti harus di bawah. Harus di bawah. Oh, Nggak boleh ke kanan, ke bawah. Gitu. oke. Ke kanan, kalau mau memulai suku kata baru. Misalnya suku Oh, kata gitu. Kalau masih dalam satu suku kata, si yang ini yang terakhir itu harus masuk ke bawah. oh, Gitu.
Lagi ya. Oke. Nih contohnya yang ini nih. Belajar. Gong, kelihatannya sekecil ini juga. Gong, bu, ha, da. Gong, bu, ha, da. Ada G, kita masukin G-nya nih. Nih yang ini. G masukin dulu. Lalu ada O. O nih, O. Saya nanya lagi, O-nya di kanan si G atau di bawah si G? Nggak kelihatan. O, 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 O. Nih, O. Oh, di kanan ya? Di bawahnya si G dong. Kamu yang ini kelihatan nggak kamu? Nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan? Yang biru? Oh, kelihatan kalau yang itu, tapi kalau yang tulisan itu nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Jadi, sebentar dong kalau kayak gitu. Gimana sih gedein itu? Oke. Ini artinya belajar. Bong, bu, hada. Belajar. Belajar. Ya. Bong, bu, Ya. hada. Nih, ini strip, strip, strip. Berarti ini ada 4 suku kata. Bong, bu, ha, da. Oh, 4 ya. suku kata. Ya. 4 suku Ya. kata. Kita lihat suku kata pertama dulu. Kita pecahin dulu. Di suku kata pertama ada G. G, kita masukin G. Seperti ini G. Ya, betul? Ya. Habis G ada O. O-nya yang ini nih. O. T Ya. kebalik nih. Ya kan? Hmm. Sekarang T kebaliknya taruh di mana? Di kanan atau di bawah? Bawah. Di bawah, karena tadi saya bilang kan, kalau yang bagian ini semuanya vokalnya ada di bawah konsonan. Di bawah, masukin, kita masukin nih. O. Udah nih. G, O. Udah go. Tinggal tambah eng-nya. Eng ini di sini. Eng yang bulat. Eng-nya di bawah atau di kanan? Kanan. Di bawah. Karena masih dalam satu suku kata. Kita mulai ke Oke. kanan kalau udah suku kata baru. Oke. Oke, sekarang BU. B kita masukin, B. B-nya seperti ini. U-nya ini. U-nya sekarang kebalikan O. U-nya T bentuknya. Oke. T-nya di kanan atau di bawah? Bawah. Di bawah, betul. Sekarang H. H ini nih. Nih. Eng, tapi ada topinya. H. Ya. Oke, seperti ini H. Lalu A. A ini nih yang pertama. A-nya di Ya. kanan atau di bawah? Bawah. Di kanan. Kan tadi saya bilang A-nya kalau ada yang ini di kiri nih. Ini nih. Selalu di Oh. kiri. Oke, Oke. kiri Oke. nih. Ya, satu lagi da. D seperti ini. A-nya di mana? Di bawah atau di kanan? Di di Lihat ini. A. oh, A. kanan. Di kanannya si D. Jadi ini satu suku kata, ini satu suku kata, ini satu suku kata, dan ini satu suku kata. Gitu. Hong, bu, hada. Sekarang kita coba yang ini. Bahasa Koreanya panjang itu Gilda. Gilda. Itu Hilda. panjang. Ya. Ada 2 suku kata, betul? Gil Tuh. dan da. Betul. Kita lihat suku kata pertama dulu. Suku kata pertama dimulai dengan G. Kita masukin G seperti biasa nih, siang siku. G. Sekarang vokalnya I. I di mana nih? I nih. Ki I-nya di mana? Di bawah atau di kanannya si G? kanan. Di kanan. Oke, lalu ada L. L nih yang kayak cacing lagi. Di mana? Kanan atau di bawah? Di bawah ya.
Di bawah. Kenapa? Karena L ini adalah Konsonannya konsonan. Konsonan konan. akhir dari suku kata yang ini, konsonan Iya. akhirnya. Kalau ada konsonan akhir selalu di bawah. Selalu. Ya. Oke. Dan da. Da seperti ini tadi. Kita lanjut deh pakai D. A-nya di kanannya. Sekarang kalau saya mau tambah gil dan ada N-nya. N tuh bentuknya yang ini. Iya. Ya. Oke. Saya mau nanya N-nya ada di mana? Di kanan, di bawah? Di kanan ya. Di kanan, di bawah? Ini masih satu suku Kanan. kata loh. Kanan. Di bawah. Kan suku kata akhir, konsonan akhir. Kalau di kanan kamu tulis, dia udah suku kata baru lagi N di sini. Oh. Oke. Saya mau nulis kata MU. MU. M, U. M tuh kotak. U-nya yang kayak ini, T. T-nya di bawah ya. Bu. Kalau mau saya tambah M, U, K. K itu ini tadi, atau G. Nih. Di mana? Di bawah atau di kanan? U-nya. K-nya. U Kak. sudah ada. Hmm. Hmm, di itu di bawah ya. Di bawah. Kenapa? Karena ini masih satu suku kata. Iya. Oke. Kalau udah muk, contohnya kalau udah bukan muk ya, misalnya mu, na, misalnya. Si na-nya baru ke kanan. Karena dia udah suku kata baru. N-A. Nih. Mu, na. Kalau dia nulisnya begini, moon, strip A, si N-nya di bawah. N, baru A. Gitu. Ngerti? Di Oke, selanjutnya. Nanti Kak, tolong dibaca, oke? Catatannya. Oke. Ini bakal saya kasih. Ingat, sekali lagi, kalau ada di bagian depan, kalau kalau ada di awal, nggak dibaca ya. Eng. Oke. Nih, huruf eng itu silent kalau ada di depan vokal. Huruf eng dibaca, baru dibaca kalau muncul setelah vokal. Oke? Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini saya, nanti kamu baca aja. Ini saya kasih contoh satu ya, satu dua biji. Lalu di bahasa Korea itu ada yang namanya batchim. Ini panggilannya batchim. BADCHIM. Kamu kalau lihat di catatan ini, di tabel yang biru, ini BADCHIM. Batchim. Oke? Oke. Batchim itu adalah konsonan akhir. Huruf konsonan yang terletak di akhir suku kata. Oke? Tadi kan kita udah belajar tuh si eh, misalnya tadi apa? MUL. L. MUL. Seperti ini kan ke bawah. Kalau saya nanya, bacimnya itu yang mana? Bacim itu si L ini nih. Konsonan akhir. Setiap suku kata. Bukan katanya aja ya. Suku kata. Jadi, kalau saya tadi bilang, ini kelihatan nggak? Nih, belajar bahasa Koreanya Hongbuhada. Hongbuhada. Ada. Saya nanya, bacimnya di kata belajar ini ada bacim nggak? Bacim itu konsonan akhir di setiap suku kata. Bukan di setiap kata ya. Setiap suku kata. Oke, jadi kalau saya nanya, di sini ada bacimnya nggak? Kamu harus lihat per suku kata. Suku kata pertama, hong. Gong. Akhirannya konsonan ya.
Iya. Betul, berarti si ini bacim nih. Bacimnya eng, karena dia akhiran konsonan. Ini bu. Bu ada bacim nggak? Nggak ada ya? Nggak ada konsonan kan akhirnya. H ada nggak? H, nggak ada. Nggak ada. Da ada nggak? Da, nggak ada. Nggak ada juga. Jadi bacimnya cuma satu, yaitu di suku Gong. kata pertama. Eng, Eng. eng. Eng, ya. Sekarang lihat yang kedua. Ini air, bahasa Koreanya. Mul. 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 Satu suku kata. Mul aja udah. Mul. Iya. Ada bacimnya nggak? Enggak, Kenapa nggak ada? karena nggak ada akhir dari konsonan. Ada akhir dari konsonan nggak? Nggak ada. Loh, ini Ada. ini L apa? Ada dong Ada. ya. Ada, Ada. ada. Ya. Jadi ada bacim. Sekali lagi yang ini makan. Bacanya mokda. 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 Kita lihat suku kata pertamanya ada bacim nggak? Em, nggak ada ya. Bacim itu akhirannya konsonan. Nggak ada. Nggak ada. Ini akhirannya apa? Kak. Kak, konsonan Eh, bukan? ada ya? Ada dong, Kak. Ada. Ada. Lihat aja belakangnya kalau konsonan itu bacimnya. Ini Kak. Ini ada Oh, konsonan nggak adanya? nggak ada. Nggak ada. Jadi bacimnya itu yang di sini aja nih. Si K-nya ini nih. Si sikunya itu yang disebut bacim. Jadi bacim itu konsonan yang ada di bawah nih. Semua yang ada di bawah itu namanya bacim. Ya. Satu lagi nih yang terakhir. Oke. Pintar. Tok, tok, hada. Empat suku kata. Tok, tok, hada. Saya mau nanya aja langsung semuanya. Ada bacim nggak di kata ini? Ada. Ada berapa biji bacimnya? Ada 3. Ada tiga, apa aja? Eh, nggak ada, enggak. Ada Ya, ada Raka betul. 9 ya. Bacim, ingat, bacim, akhiran. Akhir, yang di akhir aja. Tiga. Dua. Dua. Dua dong. Kenapa dua? Akhirannya, kita Oh lihat iya. akhirnya aja Oke, nih. kak. Iya. Kak, iya, kaknya ada dua, berarti dua nih, kak, kak. Nih hada di sini nggak ada bawahnya nih, bawahnya kosong. Ini kalau di sini ada nih dua-duanya, ada dua. Mm, Yang iya. atas lagi belajar, b, udah, b, udah, b, udah. Ada bacim nggak? Ya udah. Hmm, nggak ada. Nggak ada, ini nggak ada bacim betul. Ini panjang, gilda, Gil ada gilda. satu. Ada bacim nggak? Ada satu Ada yaitu satu. yaitu L. L. Jadi ngerti ya bacim itu yang mana? Akhiran Ya. nih. Yang di akhir ini namanya bacim. Kenapa kamu harus tahu bacim? Kita lanjut ke ini dua. Apa nih? Bentar. Ini yang halaman dua rada sedikit rumit sedikit. Oke. Oke. Ini saya kasih satu contoh aja. Habis itu kita lanjut ya. Tolong Oke. perhatikan. Karena contohnya cuma satu. Kita nggak ada waktu. Ini senyum. Bahasa Koreanya seperti ini. Kalau seperti ini bacanya ini U ya. Kalau ada di awal nggak dibaca. Ya, ini cuma bantu U-nya berdiri. Ini tuh U dan ada bacimnya. Bacimnya itu S. Ya, ini bacanya US. Oke, bentuk yang kayak ini nih, kayak apa sih ini? Ya gitulah.
Itu S ya. U dan S ini. Us. Ini belakang da. Kamu udah tahu kan da seperti ini D dan A. Us da. Sekarang si S ini perhatikan S kalau ada di bagian bacim, kalau dia posisinya ada di akhiran suku kata, ada di akhir nih si S. Dia bacanya bukan S. Dia bacanya D. Tahu, oke? Tahu dari mana? Lihat tabel yang ini. Pelafalan untuk konsonan akhir. Jadi yang di atas itu, yang di sini, yang biru ini pelafalan untuk konsonan kalau konsonannya ada di awal kata, awal suku kata. Kalau dia posisinya ada di bawah, di bacim, di akhiran, dia berubah. Kita lihat di sini. S ya, S nih, akhirannya S. Kita cari di sini, di barisan pertama. S ada di mana? Coba kamu cari S ada di mana di sini? Ada di kolom ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kolom Si bentuk 3. S ini nih. Kolom 3 ini ya, betul? Iya. Ya. Nih, si S ini berubah jadi D. Kita lihat bawahnya nih, D. Oh iya. Kalau bacimnya S, jadi D. Jadi kenapa tadi bacanya bukan usda, tapi jadi utda. Gitu. Utda. Tapi, ini ada tapinya. Kalau setelah si S ini, si S ketemunya vokal, bukan konsonan, dia tetap bacanya S. Oke? Oke. Karena rada rumit. Contohnya yang di bawah ini. Si us ketemu dengan vokal aja nih. Ini vokal EO. Si S ketemu EO. Kalau dia ketemu vokal, tetap bacanya uso. Jadi, si S yang ada di bawah sini, kalau ketemunya vokal, si S ini naik ke atas. Jadi tulisannya seperti ini. So, uso. Bacanya seperti ini. Uso. Tulisannya seperti ini benar, tapi pas kamu baca uso. Us. Tuh ya. Ingat ya, pelafalannya berubah. Pelafalan ini semua berubah kalau setelahnya itu dia ketemu konsonan. Kalau ketemu vokal tetap uso. Uso. Ini bukan usda, tapi utta. Karena si S berubah jadi D. Oke? Jadi kamu nanti lihat eh, bawahnya itu bacimnya ini akhirannya itu apa? S kah, D kah, G, N, C, H atau apa? Kamu lihat di sini gitu. Kayak tadi kan S, ini S, oh berubahnya jadi D. Kalau akhiran konsonannya misalnya yang lain misalnya ini nih, ini H nih yang paling akhir. Kalau konsonan bawahnya H berubah lagi jadi D si H-nya gitu. Ini di bawah contohnya. Kemarin saya belum ngomong ke Daraka. Ini yang belakang bawahnya ini sedikit burem sih. Tapi ini contohnya ya. Mata. Mata itu bahasa Koreanya an, A-N. Ini an bacanya. A-N. Kita lihat si N nih. Bacim N, bacim N, pelafalannya tetap N. Jadi bacanya an. Kita coba lagi yang lain. Contohnya ini, siang. Siang itu tulisannya N-A-J. N-A-J nih. N-A yang di bawahnya J. Jadi bacanya harus nudge kan, nudge. Tapi kita lihat si J ini. J, kita cari J ada di mana ya? Oh ini nih, J. J yang ini. Si J berubah jadi apa? D. Jadi D. bacanya bukan nudge, jadinya nut Nah. gitu. Berubah ya. Dibaca aja ini contoh-contohnya. Ini contoh setiap hurufnya ini huruf N, huruf L, huruf atau R, M, Eng, G atau K, ini D, ini B gitu. Oke?
Oke. Ada yang boleh tanyakan nggak sampai sini? Tidak. Tidak. Belum. Belum ya, Daraka bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut semuanya perhatikan. Rachel, Daraka, Nayaka, ada Tristan. Oke, perhatikan ya. Tristan juga udah ngerti, tapi kalau ada yang bingung tanya ya. Baik, Ini kita udah, oke, ini udah mau masuk perkenalan. Oh, sebelum itu saya mau Nayaka, Daraka, Rachel, Tristan udah bisa bikin nama sendiri coba. Saya bantu di sini. Gampang kok, ini gampang, jangan takut. Di sini ya. Saya tulisnya di note aja. Kalian tulis sendiri ya di rumah ya, karena nanti bakal dihapus. Sekarang Daraka, Nayaka, dan Rachel. Rachel panggilannya Rahel atau Rachel disebutnya kalau Kak di rumah? Rahel. Rahel, bukan Rachel ya. Jadi Iya. bahasa Korea itu, perhatikan semuanya. Saya kasih contoh satu. Ada nama Diana. Oke. Orang Indonesia ngomongnya Diana kan ya. Kita ngomongnya ini mah namanya si Diana nih, gitu kan. Tapi orang bule dia nggak ngomong Diana, dia panggilnya apa? Tahu nggak? Daina. Diana. Diana. Ya kan? Diana, Iya. Diana. Oh, bahasa Korea itu, mereka nama Korea itu mengikuti pelafalan nama kamu. Jadi kalau misalnya orang Indonesia ngomong Diana, berarti di a na Diana. Orang bule da Iya, i nah. na Diana ya. Jadi kita buat coba ya Diana. Ini ada tiga, kalau orang Indonesia berarti ada tiga suku kata di a na. Bule 1, 2, 3, 4 Diana. Oke, kita lihat Diana. D dan I. Kita masukin D-nya. Ini D nih. Kita masukin D. Masukin I-nya. I-nya nih. D. Kita udah dapat D ini. Suku kata kedua A. Ini A nih. A. Tapi ingat, A nggak boleh berdiri sendiri seperti ini. Dia harus dibantu sama si buletan di kanan. Tapi dia nggak dibaca buletannya. Eng-nya nggak dibaca. Ini A. Lalu, nah. Ada N, ini N, dan A. Ini Diana. Diana. Yang bule. Diana. D dan A. D dan A. Lalu I. Sekali lagi I seperti ini, tapi I nggak bisa berdiri sendiri karena dia vokal, harus dibantuin si buletan. D. I. E. Sekarang E mana? Bisa E yang ini, bisa E yang ini. Kalau nggak salah yang mana? Diana. Diana. Masukin E. Kita anggaplah E-nya yang ini ya. Ya bukan yang A, E. E yang ini. E, ingat, E tidak bisa berdiri sendiri karena vokal. Kita bantu eng-nya di depan. Nah, seperti ini. Diana, Diana. Jadi meskipun alfabetnya seperti ini, bahasa Korea bisa berubah sesuai orangnya mau yang mana nih. Mau dipanggilnya seperti apa? Mau dipanggil Diana atau mau dipanggil Diana? Gitu. Jadi namanya berubah nih, ya, tergantung penyebutannya, pelafalannya. Sekarang Daraka, giliran Daraka. Daraka, kamu ada berapa suku kata namanya? 3. Betul, da, ta, ka. Nah, bahasa Korea biasanya kayak bule gitu loh. Ka tuh enggak, mereka biasanya ka, ada haknya. Daraka gitu. Nah, da-nya kita masukin ini ya, D. A-nya di mana? Di bawah, di kanan Daraka. A-nya di kanan atau di bawah? Di bawah. Di kanan. Di
kanan. Sekarang R. R yang ini masukin. A-nya di kanan lagi ya. Iya, kanan. Oke. Sekarang KH. KH ini yang ini. G mirip G tapi ada garisnya lagi. H. A-nya di kanan lagi. Jadi nama Daraka seperti ini. Daraka. Oke. Oke. Oke, dicatat ya. Jadi nama sendiri tahu gimana nulisnya. Yes. Sekarang Nayaka. Nayaka ada berapa suku kata? 3 juga. 3 juga apa? Gimana? Nah, Nah, ya, ya, Kak. Kak. Ingat kalau bahasa Korea kayak bule, dia nggak suka susah ngomong Kak gitu. Harus ada H-nya Kak. Nayaka biasanya gini. Sekarang N. Kita masukin N. A-nya di mana? Nayaka. Dia di kanan di bawah. Di kanannya N atau di bawahnya N? Di kanan. Di kanan, betul. Lalu ya, kita lihat vokalnya ya, mana ya? Nih, yang kedua. Ya, ya bisa berdiri sendiri seperti ini nggak? Enggak. Nggak harus ditambah? A. Eh, Ya ini ya ang. sebenarnya. Di sebelah mana? Tahu nih gak sih? Di samping kirinya. Kirinya ya betul. Iya, Ya, tapi ingat nggak dibaca ya. Dia iya. cuman engnya cuman bantuin si ya-nya berdiri sendiri. Lalu K-nya seperti kayak Daraka tadi ya. KH ditambah A. A-nya di kanan. Jadi tulisan Ayaka seperti ini. Enggak ya? Ayaka. Oke, sip. Good. Sekarang Ini Rachel. juga. Rahel. Ya, Rahel ya. Rahel saya mau 2 ah. Kamu tadi Hel gini ya. ya. Sama satu lagi bule cok kayak bule. Rachel. Rachel. Oke. Rahel yang kamu dulu deh. 2 suku kata ya. Oke. Kita lihat R. Kita masukin R. Nih R ada si R. Saya masukin A. A-nya ini. A-nya di kanan atau di bawahnya R? Di bawah. Di kanan. Oh, di kanan. Kenapa di kanan? Ingat nggak? Iya, iya. Karena Ingat ya? dia, ya. Ingat, kebanyakan di kanan, di sebelah sini. Di sebelah kanan, kebanyakan di kanan. Yang di bawah itu yang tadi saya garis merah di sini nih, yang ini. Oke, Oke. oke, Ra. Sekarang yang kedua. Hair. Saya masukin dulu H-nya ya. Ini H yang ini. Lalu E. Kita cari E. Mana E? E, ini E. Di mana? Si E ini di mananya H? Di bawah. Di kanan. Ingat, yang di bawah itu yang ini. Tadi yang saya garisin merah. Dari O sampai EU. Itu di bawah. Sisanya di kanan. Di Kecuali yang kanan. di kanan. Jangan lupa ya. E. E. Lalu L. L-nya di mana? Di kanannya si ini atau di bawah? L. L-nya di mana? Di kanan atau di bawah? Oh, itu ya di kanan. Di kanan, di bawah. Kanan. Suku katanya masih hell. Masih satu suku kata hell. Berarti L ini bawah. di bawah. Kalau masih suku kata, masih satu suku kata, dia ke bawah. Setelah vokal ada konsonan lagi, dia ke bawah. Karena dia masih satu suku kata. Rahel. Sekarang saya mau nanya, Rahel. Bacim ada nggak di sini, di nama kamu? Ada Ada, which one? L. L, betul, L. Dia bacim, L. Makanya dia turun ke bawah, Rahel. Nggak ke kanan.
Satu lagi, Rahel. Saya mau bikin kayak bule Rachel. R, saya masukin R. E, nih E. E-nya di Ya, kanan atau di bawah? Si M. kanan. Kanan. Lalu I, kita lihat I. I tulisannya lurus doang. I. I bisa berdiri sendiri nggak? Enggak. Nggak, harus ditambah. Apa sih itu namanya? Yang bentuknya kayak apa? O. Kayak O Yang itu. bulat, itu eng. Ya, Taruhnya di sebelah iya itu. mananya? Taruh di itu di samping kirinya. Samping kiri, gini ya, I, betul. Sekarang Chel, CH. CH, CH. ini satuan ya, CH nih, CH di sini ada. Ya. Oke, CH masukin. CH, E. E-nya di mana? Kanan bawah. E-nya di itu di bawah. E-nya di kanan dong. Enggak di E, kanan, di kanan. E selalu kanan. Lalu ada L-nya nih. L di kanan di bawah. L-nya di itu di masih tadi yang paling bawah. Ingat, lihat kayak gini, ini masih satu suku kata. Masih satu suku kata, dia terakhir. Di Dia terakhir di mana? kanan. Di Di bawah. bawah. Rachel. Gitu. Di bawah, karena dia masih suku kata. Masih satu suku kata. Oke. Dia mulai pindah ke kanan, konsonannya mulai pindah ke kanan kalau udah suku kata baru. Kalau masih dalam suku kata, dia ke bawah. Oke. Jadi tulisannya seperti ini ya, dicatat ya. Ini Rahel nih nulisnya. Catat. Nayaka, Daraka. Oke. Oke. Oke, sebentar. Kalau udah bilang ya. Udah catat, Sam. Udah, oke. Daraka sudah, Udah, Nayaka dikit sudah. lagi, dikit lagi, dikit Ya, lagi. Oke. wis, udah. Kita ada waktu 5 menit. Tunggu Oke. Di sini kita belajar greetings. Oke, sudah. Oke, good. Sekarang kita mau belajar greetings ya, lanjut ya. Ini saya hapus ya nama-nama. Oke. Oke, greetings. Bahasa Korea itu kalian mungkin udah tahu ya. Bahasa Korea itu ada sebenarnya tingkatannya banyak, cuman yang garis besarnya ada formal, informal, sahabat dekat. Bedanya apa? Kalau formal, kalian bicaranya formal itu ke yang lebih tua, ke guru, ke yang jabatannya lebih tua, atau ke orang yang kamu nggak kenal. Ya. Kalau informal ini biasanya buat sahabat, teman. Misalnya lebih tua, tapi sudah jadi teman, gitu. Kalau yang ini lebih tua, tapi bukan teman. Oke. Kalau yang sahabat dekat itu teman sepantar. Atau yang lebih muda. Gitu. Jadi tergantung
lawan bicara kamu siapa, cara pemakaian katanya berubah bahasa Korea. Itu di sana dia rumitnya di sana. Formal nggak terlalu rumit, informal yang paling rumit, sahabat dekat juga nggak rumit cara buatnya. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Nomor Oke. 1 kalau mau ngomong halo. Ada yang tahu bahasa Koreanya halo apa? Anyong. Annyeonghaseyo. Sering dengar ya tadi saya ngomong. Saya ngomong annyeonghaseyo itu menurut kalian formal, informal, atau sahabat dekat? Formal. Formal. Itu informal. Kalau Oh, annyeonghaseyo. Kalau sahabat dekat apa nggak tahu nggak? Sering banget tuh di drama-drama. Nyong. Annyeong betul. Annyeong. Annyeong. Nih, tulisannya seperti ini. Kok begini? Annyeong. Oke. Informal. Annyeonghaseyo. Ada 5 suku kata. Annyeonghaseyo. Kalau sahabat dekat, cuma ada 2 suku kata. Yaitu annyeong. Oke. Kita lihat ya, di sini ada 2 bacimnya nih, si N dan si Eng. N dan Eng yang di sini nih. Ada si N, ada Eng. N dan Eng. Rahel mungkin belum hafal ya. Daraka sama Nayaka juga belum hafal. Ini bentuknya N, ini bacimnya N, ini bacimnya Eng. Sambil lihat catatan boleh. Ini ada bacim dua-duanya, N dan Eng. Annyeong dan annyeonghaseyo. Formalnya sama depannya annyeong, ha, shim, nika. Annyeong, ha, shim, nika. Oke, annyeong, ha, shim, nika. Ini B-nya dibacanya M. Annyeong, ha, shim, nika. Oke. Annyeonghaseyo nika. Formal annyeonghaseyo. Tapi khusus untuk halo, yang formal ini biasanya dipakai kalau ke bos, ke ke presiden gitu misalnya, ke yang jauh lebih tua, jauh lebih tinggi jabatannya. Kalau ke orang tua yang biasa gitu, kalian nggak kenal ada orang tua biasa, biasanya yang ini, annyeonghaseyo. Itu pengecualian untuk halo ya. Jadi annyeonghaseyo nika itu jarang banget pakai kalau misalnya formal, lagi bisnis, oke, lagi rapat pakai ini. Kalau informal lebih ya yang lebih tua, sepantaran gitu. Teman annyeong yang lebih muda ya. Oke. Ya, udah pas jam 8. Besok kita lanjut lagi. Annyeonghaseyo nika, annyeonghaseyo, annyeong. Oke, jadi kalian kalau mau ngomong ke orang tua, pakainya yang mana? Orang tua kalian sendiri. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ya. Jangan yang annyeonghaseyo nika. Ini aneh kayak mau jauh banget gitu. Jadi yang annyeonghaseyo. Ke teman boleh pakai annyeong. Ke orang tua nggak boleh pakai annyeong ya, nggak sopan gitu. Kalau Korea itu sangat memperhatikan kesopanan. Salah ngomong dikit bisa dimarahin. Gitu. Oke, besok nggak ada kelas. Mungkin kita mulai lagi Senin atau Minggu. Ya, besok sama Sabtu kan libur ya. Mungkin kita mulai Ya. lagi selanjutnya. Oke. Tapi Em, tapi ya, tapi ada grup selain ada. itu kan? Ada grup Korea di sana, saya selalu kasih materinya setiap minggu di sana sama PR. Nanti saya masukin ya, atau enggak sehari-hari minta sehari-hari masukin. Oke. Oke, dibaca ya, ini dihafalkan. Ini wajib hafal mati, hafal mati. Kalian kalau mau bisa bahasa Korea harus hafal mati ini alfabet ya. Oke. Oke, nggak sesusah Mandarin, saya jamin. Jadi dihafalkan, oke? Oke. Oke, hari ini sampai di sini dulu ya.
감사합니다. Terima kasih. 감사합니다, 살. Udah. 네, 감사합니다. Oke, siap. 네, 감사합니다.